Hai semuanya, jumpa lagi dengan Mimin Donghua. Pada cerita kali ini, Mimin akan membahas novel Donghua yang berjudul Martial God Asura. Jangan lupa dukung channel kami terus dengan mengklik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selamat menyaksikan. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Cuyu, mengapa kamu keluar? Tanya Chu Feng dengan bingung. Cuyu berlari ke sisi Chu Feng sambil tertawa. Dan menggunakan tangan putihnya, dia dengan ringan meninju dada Chu Feng dan berkata dengan gembira, "Kamu cukup bagus. Aku heran, mengapa kamu begitu tenang ketika kamu berada di pelataran luar. Tapi sekarang, setelah sehari, kamu sudah menyusulku." Chu Feng dengan malu-malu menggelengkan kepalanya. "Cuyu, aku sudah memberimu masalah hari ini. Dan tampaknya pertemuan aliansi Chu harus berakhir dengan sedih. Jangan khawatir, beri mereka pelajaran yang baik atau mereka akan menggertakmu sepanjang hari." "Betul, Chu Feng. Mari kita pergi bersama dalam perburuan obat spiritual besok. Benda-benda itu sangat sulit ditangkap sendirian. Kamu tahu hubunganku dengan mereka. Bahkan jika aku bersedia bergabung dengan aliansi Chu, mereka tidak akan mau." Chu Feng menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir. Jangan khawatir tentang hal itu dan serahkan saja padaku. Datang saja dan temui kami di sini besok." Cuyu memberikan selembaran bambu lagi untuk Chu Feng dan di sana ada lokasi pertemuan untuk aliansi Chu esok hari. Baik, melihat Cuyu begitu gigih, Chu Feng tak tega menolaknya. Setelah menenangkan Chu Feng, Cuyu melompat dan bangkit kembali ke kediaman. Dia benar-benar bahagia hari itu karena Chu Feng memberinya kejutan besar. Semua orang di dunia menghormati kekuatan dan melihat bahwa Chu Feng mengungkapkan kekuatan yang tak biasa. Dia merasa bahwa mungkin orang-orang dari keluarga Chu akan mulai menerima Chu Feng. Untuk menyatukan keluarga Chu tanpa diskriminasi adalah keinginan terbesarnya. "Cuy, kalian..." Tapi ketika dia tiba-tiba di depan kediaman, Cuyu mengetahui bahwa semua anggota Chu aliansi sudah pergi. Chu Cheng dan Chu Zhen melototi Cuyu, tidak mengatakan apa-apa dan pergi. "Cuyu, ini tidak seperti aku ingin mengatakannya. Tapi hari ini kamu terlalu memihak Chu Feng. Sekarang kamu sudah melakukannya. Tidak hanya Chu Feng mengambil 2 rumput sains spirit dari kami bahkan dihina olehnya. Sekarang semua orang menjadi marah. Apa kamu bahagia sekarang?" Cuy menegur dengan keras. "Cuy, anggap saja itu salahku dan jangan salahkan dia. Bagaimanapun, Chu Feng masih menjadi bagian dari keluarga Chu. Lihat, kamu telah melihat kekuatan Chu Feng. Dia bukan sampah di matamu. Juga, aliansi Chu kita membutuhkan orang saat ini. Jadi mengapa tidak membiarkannya bergabung?" Mendengarkan Cuyu mengatakan itu, wajah Cuy langsung berubah. Tetapi ketika dia akan mengatakan sesuatu, sebuah ketipan aneh muncul di matanya. Dan pada akhirnya dia menghela nafas tanpa daya. Aku tak bisa melakukan apa-apa tentangmu. Baik, aku akan memberi Chu Feng kesempatan lagi. Bawa dia besok. Itu keren. Kamu yang terbaik." Cuyu melompat dengan gembira dan senyumannya sangat indah. "Oke, cepat dan istirahatlah lebih awal." Cuy menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju kediamannya sendiri. "Cuy, kamu juga harus istirahat lebih awal." Cuy tersenyum dan melambai pada Cuy, lalu melihat Cuy dengan matanya. Cuyu tersenyum dan melambai ke arah Cuy, lalu melihat Cuy dengan matanya saat ia pergi. Cuy membiarkan Chu Feng memasuki aliansi Chu, membuat Cuyu bahagia melebihi harapannya. Tapi yang tidak dilihatnya adalah saat Cuy membalikkan tubuhnya, senyum jahat terbentuk di mulutnya. Senior Cuyu yang disebut Chu Feng telah menyembunyikan dirinya selama. Tapi yang tak dilihatnya adalah saat Cuy membalikkan tubuhnya, senyum jahat seketika terbentuk di mulutnya. Tepat pada saat itu, seorang pria muda berjalan mendekat. Dia sama dengan Chu Feng. Dia juga menjadi murid baru tahun ini. Dia juga baru saja bergabung dengan aliansi Chu. "Kamu benar, Chu Feng pasti tinggal di pelataran luar untuk hadiah ujian. Aku ingin tahu apakah dia mengerti atau tidak." Mendengarkan apa yang dia katakan, Cuyu juga tiba-tiba menyadari itu. "Senior Cuyu, kamu terlalu banyak berpikir. Karakter ganas muncul di pelataran luar tahun ini dan orang itu mendapat tempat pertama. Meskipun Chu Feng memiliki kekuatan yang cukup,
Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang itu. Pria muda itu dan tersenyum, lalu berkata, karakter yang ganas, seberapa ganas? Cuyu ingin tahu dan bertanya, sangat ganas. 1 peringkat 4 first beast, 9 peringkat 3 first beast, 30 peringkat 2 first beast, semuanya dibantai oleh orang itu dalam sekejap. Ketika murid jenius dari pelataran luar tiba, mereka hanya melihat mayat first beast yang memenuhi tanah. Bukankah itu kekuatan yang besar? Itu kuat. Saat itu, wajah Cuyu dipenuhi dengan kejutan. Dia juga lulus ujian murid pelataran dalam, jadi dia tahu kekuatan tahap mekanisme. Dia juga tahu tentang first beast yang mengerikan. Untuk bisa membunuh first beast sebanyak itu, orang-orang membutuhkan kekuatan banyak orang. Itu akan membutuhkan seorang setidaknya dari tingkat kelima alam roh untuk melakukannya. Siapa orang itu dipanggil? Setelah terkejut, Cuyu juga ingin tahu nama karakter ganas ini. Aku juga ingin tahu. Tapi sayangnya, orang itu sengaja menyembunyikan identitasnya. Setelah menerima hadiah itu, orang itu tidak membuka pintu keluar dari istana bawah tanah. Sebaliknya, orang itu menyembunyikan diri sehingga ada yang tahu siapa orang itu. Pria muda itu menggelengkan kepalanya lalu pergi. Orang itu sangat aneh, sangat kuat, namun sangat rendah diri. Mungkin orang itu memiliki rahasia yang tak bisa diberitahukan kepada orang lain. Pada saat itu, Cuyu semakin penasaran dengan apa yang disebut karakter ganas. Itu karena dia tahu bahwa itu mungkin mewakili murid jenius lain yang bangkit dari pelataran dalam. Oh, tidak. Tapi tiba-tiba, Cuyu tiba-tiba khawatir. Karena dia memikirkan adegan aneh yang baru saja terjadi. Ketika Cucheng dan Chuzen pergi, mereka tidak menuju ke tempat tinggal mereka sendiri. Arah yang mereka tuju adalah jalan yang sama dengan Chufeng. Dengan itu, Cuyu tahu bahwa ada sesuatu yang salah dan dengan cepat menuju ke arah yang sama dengan Chufeng. Pelataran dalam sangat besar dan jarak antara kediaman Feng Feng dan Cuyu, pelataran dalam sangat besar. Begitu pula jarak antara kediaman Feng Feng dan Cuyu. Namun, Chufeng tidak terburu-buru atau panik. Dan dia pun tetap berjalan dengan perlahan. Dia terus berjalan sampai akhirnya tiba di lokasi yang sunyi. Lalu berhenti di sana. Jangan terlalu licik. Dan keluarlah. Tatapan Chufeng mengarah ke sudut dalam kegelapan. Kamu cukup waspada. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Bahkan sebelum menyelesaikan kalimatnya, 2 tubuh yang akrab berjalan keluar dari bayangan. Mereka adalah 2 bersaudara, yaitu Chucheng dan Chuzen. Wajah Chuzen jauh lebih baik, tetapi amarahnya tak berkurang sedikit pun. Dia bahkan punya pemikiran untuk membunuh Chufeng. Chufeng, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan 3 rumput Saint Spirit. Chufeng, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan 3 rumput Saint Spirit, berlutut di depan saudaraku, bersujud dan meminta maaf. Maka mungkin aku akan memaafkanmu. Chucheng melototi Chufeng dan keyakinan mutlak mengisi nada suaranya. Apa kalian berdua ingin merampokku? Tanya Chufeng. Jadi bagaimana jika kami merampokmu? Jawab Chucheng. Kamu perlu kekuatan untuk merampok. Balas Chufeng. Kekuatan? Aku akan memberitahu kamu tentang apa itu kekuatan. Ujar Chucheng. Tubuh Chucheng bergerak dan angin kencang tiba-tiba bangkit di belakangnya. Dalam sekejap, dia tiba di depan Chufeng. Tangannya dalam kondisi cakar dan ia langsung menyerang tenggorokan Chufeng. Harus disebutkan bahwa kekuatan Chucheng beberapa kali lebih kuat dari Chuzen dan dia tidak lemah bahkan dalam jajaran roh tingkat 4. Namun, lawannya adalah Chufeng, karakter ganas yang dengan tangan kosong membunuh peringkat 4 first beast. Jika kamu menemukan Chufeng berlari ke samping dan menghindari serangan Chucheng. Pada saat yang sama, salah satu kakinya menyentuh tanah. Dia tiba-tiba berputar. Setelah 1 putaran, kakinya ditarik kembali. Melihat itu, wajah Chucheng sedikit berubah dan dia buru-buru untuk mundur. Tapi sayangnya, bukan hanya kaki Chufeng yang sangat cepat, posisi juga akurat dan tak ada cara untuk menghindarinya. Saat ia panik, Chucheng hanya bisa menyatukan kedua tangannya dan secara paksa memblokir serangan Chufeng. Bang! Tang! Setelah sapuan kaki, Chucheng dipaksa mundur beberapa langkah dan perasaan mati rasa terus-menerus datang dari lengannya. Saat itu, Chucheng sedikit mengernyit. Tak peduli apa, dia tak berpikir bahwa Chufeng akan memiliki kekuatan yang sangat besar. Kekuatan itu benar
benar-benar melebihi harapannya, sehingga ia harus bertarung dengan serius. Kamu tahu tubuhmu, tapi hanya dengan tubuh yang kuat, pada akhirnya tak mungkin bisa menjadi berguna. Aku akan membiarkan kamu mengalami kekuatan keterampilan bela diri. Pak. Hah? Chu Cheng terus-menerus memukul titik akupuntur pada tubuhnya. Dan seketika, ia tiba-tiba berteriak dengan keras. Dalam sekejap, tubuhnya berkembang sedikit, dan tinjunya meningkat, juga bertambah besar. Keterampilan memperkuat, Chu Feng menyempitkan matanya, dan dia bisa tahu bahwa Chu Cheng menggunakan semacam keterampilan memperkuat. Skill seperti itu tidak akan mengubah jumlah skill yang dimiliki, tapi seluruh tubuh mereka akan menerima upgrade. Setelah berkultivasi sampai titik tertentu, tubuh seseorang tidak dapat diserang oleh unsur-unsur tertentu. Juga, pedang atau tombak tak bisa menembus tubuhnya. Seluruh tubuh mereka menjadi senjata mematikan. Dia melihat perubahan ekspresi Chu Feng, sehingga Chu Cheng langsung bangga pada dirinya. Meskipun kekuatan Chu Feng tak terduga, ia tahu bahwa kelemahan terbesar Chu Feng adalah bahwa ia tidak menumbuhkan keterampilan bela diri. Keterampilan yang ia gunakan disebut Body of Steel. Dengan keterampilan itu, seseorang akan hampir tak terkalahkan secara fisik melawan seseorang dari tingkat yang sama. Jadi, ia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa mengalahkan Chu Feng. Chu Feng, kamu bisa berlutut dan memohon pengampunan, tetapi bahkan tidak membiarkannya menyelesaikan kata-katanya. Tubuh Chu Feng melintas dan menghilang. Ketika Chu Feng muncul kembali, ia tiba di depan Chu Cheng. Tinju yang kuat dan berat semakin besar di matanya. Melihat bahwa Chu Feng berani bertarung dengan secara fisik, Chu Cheng mencibir dan dia juga mengayunkan tinjunya ke arah Chu Feng. Teng. Dengan tabrakan kedua tinju, sebuah suara terdengar, seolah itu adalah tumpukan baja. Tapi setelah pertukaran itu, Chu Cheng terdorong mundur beberapa langkah. Perasaan mati rasa tak berkurang, tapi agak meningkat di tinjunya. Dan dia menatap Chu Feng dan melakukannya bahkan. Tetapi setelah pertukaran itu, Chu Cheng terdorong mundur beberapa langkah. Perasaan mati rasa tak berkurang, tetapi malah meningkat di tinjunya. Kemudian dia menatap Chu Feng. Dia terkaget karena Chu Feng bahkan tak terdorong setelah langkah mundur ke belakang. Bagaimana tubuh orang ini begitu kuat? Chu Cheng akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dengan keterampilan yang dibudidayakannya saat ini, hampir tak ada yang berani untuk menantangnya. Tapi sekarang di depan matanya bukan hanya Chu Feng dengan kekuatan bertanding sengit. Chu Feng bahkan memiliki keuntungan. Itu benar-benar membuatnya merasa bahwa situasinya tidak baik. Sing! Tiba-tiba tubuh Chu Feng berlari di depan dan ia menyerang dengan satu telapak tangannya. Dia langsung menyerang dengan cepat di arah Chu Cheng. Chu Cheng yang memiliki 2 pelajaran sebelumnya tidak dengan paksa menerimanya. Sebaliknya, ia membidik pergelangan tangan Chu Feng dan meraihnya. Tapi masih belum waktunya bagi Chu Cheng untuk bahagia. Ia secara mengejutkan menemukan bahwa tangannya tidak meraih apa-apa. Dan telapak tangannya mengarah langsung kepadanya juga menghilang di udara. Saat ia terkejut, telapak tangan yang sangat kuat dan keras mendarat di dadanya. Telapak tangan Chu Feng memiliki banyak kekuatan. Chu Cheng didorong mundur lebih dari 10 meter, kemudian jatuh ke tanah sambil menyemburkan seteguk darah. Adegan itu membuat Chu Zhen yang mengamati mata, mulut yang terbuka. Tak peduli apapun, ia tak hanya berpikir bahwa kekuatan Chu Cheng yang berada di tingkat 4 alam roh akan dikalahkan oleh Chu Feng. Itu sudah melampaui batas yang bisa ia tanggung. Bagaimanapun, sebelumnya Chu Feng adalah orang yang tak berguna dan tak bisa lebih berguna. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat itu, wadah Chu Cheng selain rasa sakit sebagian besar adalah terkejut. Dia tak bisa mengerti mengapa ia tak bisa meraih pergelangan tangan Chu Feng dan malah dipukul oleh Chu Feng. Apakah dia melatih keterampilan bela diri? Mustahil, sangat tidak mungkin. Dia hanya berada di pelataran dalam selama 10 hari. Bagaimana dia bisa menggunakan keterampilan bela diri? Chu Cheng merasa apa yang diperlihatkan Chu Feng tak bisa menjadi keterampilan bela diri karena dalam 10 hari. Tak mungkin hari itu digunakan untuk mempelajari keterampilan bela diri. Tetapi jika dia tahu bahwa Chu Feng tidak hanya menggunakan keterampilan bela diri, bahkan keterampilan memperkuat pelataran dalam, yaitu ilusi palm, tak tahu bagaimana perasaannya sekarang. Kakak,
Tepat pada saat itu, Chu Zhen berlari, mendukung Chu Cheng, dan ingin melarikan diri. Dia benar-benar panik. Dia hanya berpikir bahwa jika Chu Cheng tak bisa mengalahkan Chu Feng, dia hanya bisa memikirkan untuk melarikan diri. Tak perlu pergi begitu cepat kalian berdua. Tapi tepat pada saat itu, Chu Feng muncul tanpa membuat suara dan menghalangi jalan mereka. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Chu Zhen memiliki wajah yang tenang di permukaan, tapi ia tak bisa menutupi rasa takut di hatinya. Itu karena Chu Feng saat ini benar-benar berbeda dengan Chu Feng dalam ingatannya. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Perubahan itu benar-benar membuatnya sangat takut. Aku tidak merencanakan apapun. Keluarkan saja semua hal pada dirimu, berlutut dan mohon maaf. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Senyuman kecil yang tergantung di wajah Chu Feng, tapi senyuman itu membuat mereka bahkan lebih ketakutan. Aku tidak merencanakan apapun. Keluarkan saja semua hal yang ada pada dirimu, berlutut dan minta maaflah. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Terdapat senyuman kecil yang tergantung di wajah Chu Feng saat berucap, tetapi senyuman itu membuat mereka bahkan lebih ketakutan. Chu Feng, jangan berlebihan, kata Chu Cheng sambil menggertakkan giginya. Aku berlebihan? Kamu semua berkata dengan mulut kamu bahwa aku adalah sampah, menghina dan menghina aku di depan orang lain. Kamu bahkan mengikutiku dengan diam-diam, dan kamu ingin merampok dan memukuliku. Dan sekarang kamu mengatakan aku berlebihan. Aku tahu kamu tidak melihatku sebagai bagian dari keluarga Chu, tapi itu tak masalah, karena aku juga belum pernah melihatmu sebagai keluarga. Menghina aku baik-baik saja, tetapi memperlakukan Chuyu seperti itu tidak dapat ditoleransi. Karena Chuyu adalah keluarga bagiku. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang ingin aku lindungi. Setelah mengatakan itu, wajah Chu Feng tiba-tiba menjadi dingin dan ia mengulurkan tangannya. Dengan dua poni yang tajam, dua tamparan yang jelas mendarat di wajah Chu Cheng dan Chu Zhen. Kedua tamparan itu sangat kuat dan keduanya jatuh dengan keras ke tanah. Setelah itu, Chu Feng tiba-tiba menjulurkan kakinya dan dengan keras menendang dada Chu Cheng. Bagaimana mulutmu sekarang? Apakah kamu tidak bisa memaksakan logika kamu? Apakah kamu sangat mengancam? Kenapa kamu tak mengatakan apa-apa? Berbicaralah. Katakan, tolong maafkan aku. Sementara Chu Feng berbicara, ia menampar Chu Cheng 2 kali. Setelah 2 tamparan itu, kedua pipi Chu Cheng dibiarkan dengan 2 bekas telapak tangan merah dan sedikit darah mengalir dari mulutnya. Bagi aku, untuk memohon pada sampah seperti kamu, jangan berharap. Chu Cheng tampak sangat keras kepala. Tapi Chu Feng hanya tersenyum dan mulai melambaikan kedua tangannya. Beberapa tamparan terus-menerus mendarat di wajah Chu Cheng. Dalam situasi itu, pipi Chu Cheng dengan cepat mulai membengkak dan kepalanya menjadi kepala babi. Chu Feng melihat bahwa kakak laki-lakinya sendiri dilanda dengan kejam oleh Chu Feng. Chu Zhen akhirnya meledak, bergerak hanya dengan lambaian tangan baju yang besar dan tamparan. Seketika Chu Zhen kembali terbaring di tanah, bahkan tanpa memiliki kekuatan untuk bisa naik kembali. Saat itu, Chu Zhen benar-benar mengerti perbedaan antara dia dan Chu Feng. Jadi, ternyata dia benar-benar tak bisa mengambil satu serangan pun dari Chu Feng. Chu Feng, bunuh aku jika kamu berani. Chu Cheng mengungkapkan tatapan menyeramkan dan mulai berteriak. Kamu pikir aku tak berani? Saat dia mengatakan itu, Chu Feng mengambil belati dari pinggang Chu Cheng, mengarahkannya ke dentiannya dan berkata, aku akan menghitung sampai 1. Jika kamu tak minta maaf, aku akan menghancurkan dentian kamu dan kamu tak akan bisa berkultivasi lagi dalam hidup kamu. Kamu berani? Mendengar kata-kata Chu Feng, wajah Chu Cheng langsung berubah. Tidak ada lagi dosa. Dan menggantikan itu adalah rasa takut yang tak tertandingi. Dia merasakan hal yang sama dengan Chu Zhen. Dia juga berpikir bahwa Chu Feng di depannya benar-benar berbeda dari Chu Feng yang berada dalam ingatan mereka. Dia benar-benar tak yakin apakah Chu Feng akan menghancurkan dentiannya atau tidak. Atau apakah dia akan membunuhnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.